kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang layak terima segala pujian, kuasa, kemuliaan Tuhan. Kejayaan semua hanya bagi nama-Mu yang berkuasa. Ini umat-Mu Tuhan, kami bersuka cita, kami mau masuk gerbang-Mu dengan ucapan syukur kami sebab Engkau sungguh luar biasa, dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Coba lambaikan tangannya, shalom, haleluya. Penuh sukacita pada sore hari ini, amin. Mari kita mau bersukacita lebih lagi dengan memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Amin. Mari masuk gerbangnya, katakan dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Mari angkat jempol untuk Tuhan. Anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Yes, katakan, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama
luar biasa? Wah, kok gak ada yang amin ya? Amin. Kalau gitu kita mau ucapkan amin yang sekali tapi yang keras gitu ya. Siapa mau diberkati luar biasa? Amin. Biar berkat Tuhan terus ada dalam hidup kita. Amin. Kita mau memuji Dia. Sungguh Dia baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Amin. Di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari ucapkan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukur, katakan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Mari jemaat angkat kedua jempolnya dong. Buat Tuhan Yesus katakan. Engkau baik. Apa? Amin. Engkau baik, teramat baik. 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 Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Siapa percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Amin. Yuk mari berikan salam kanan kiri, muka belakang. Katakan semangat dalam Tuhan. Amin. Semangat. Ini singer saya hari ini 3. Biar lebih semangat. Amin. Saya mau dengar suaranya bersorak untuk Tuhan. Amin.
Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Say. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. One, two, three, say. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, Kau Yesus. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, Yang menang kalahkan maut, penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. one, two, three, say. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari katakan. Katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Agung dan perkasa, megah dan berjaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, katakan. Oh, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan
Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, agung dan perkasa, Megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dan juga yang setia. Dan biarlah kita boleh terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Biarlah pada malam hari ini kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. We thank you, Lord Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita mau katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari katakan, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita mau pakai bahasa Indonesia. Oh, your mercy never fails me. in all my days I've been held in your hands. from the moment that I wake up Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been Faithful kebaikanmu di hidupku, in kebaikanku di hidupku, dengan segenap nafasku
ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan dalam bahasa Indonesia. Oh my life, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu di hidupku, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Katakan, kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Dalam hidupku ku mau berserah, ku berikan semuanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Setiap hidupku aku berserah, ku berikan semuanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti aku. Mari katakan, kesetiaan-Mu di hidupku, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, kesetiaan-Mu di hidupku, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu di hidupku. Dengan segenap kuatku, ku mau nyanyikan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. All my life, katakan, all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your
running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari sekali lagi katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so kind, Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing your goodness. You have been faithful. Dia sungguh setia. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sorak suara yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Jikalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, dengan tubuh yang sehat kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap hidup kami. Engkau mau mengampuni setiap dosa kesalahan kami dan Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima taburan benih firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dalam ibadah sore hari ini dari pertengahan dan sampai selesainya, dengan urapan yang baru, roh yang baru, hati yang baru, dan kami selalu bersukacita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyambut firman bersama saya. Katakan amin. Shalom. Saudara bersukacita hari ini? Amin. Kasih salam satu dengan yang lain dan senyum yang paling indah. Shalom, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Oke, ayo pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Sampai ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-22. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tolong kita bersaling bersautan, yang pria lebih dulu ya. Di sini
Judulnya yaitu kepada jemaat di Laodikia. Ya. Jemaat di Laodikia, yang pria lebih dulu, yang keras ya. Nanti saya melihat mana yang lebih keras, suara wanita dan suara yang pria. Yuk 2, 3, 14. Belas wanita. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16 pria. 17 wanita, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 18. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Satu, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bersama-sama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 dan 22 sampai 22 ini berbicara tentang keadaan jemaat di Laodikia. Di dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat yaitu yang disampaikan kepada kita untuk kita pelajari ya. Yaitu yang pertama kitab jemaat di Efesus, Smyrna, Pertiasan, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 jemaat, saudara. Mengapa kok 7 jemaat? Itu ada konsepnya di dunia ini, saat ini ke-7 jemaat itu ada di dalam setiap gereja kita masing-masing. Sehingga mengapa dituliskan demikian? Karena di dalam kitab Wahyu ini untuk ke-7 jemaat ini Tuhan memberikan apa? Pujian. Tuhan memberikan teguran. Tuhan memberikan nasihat. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan juga memberikan upahnya kepada setiap kita. Yang mengerti katakan? Jadi ada pujian. Ada teguran. Ada nasihat. Ada jalan keluarnya dan ada hadiahnya, ya upahnya. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab ayat 14 sampai 22 ini jemaat di Laodikia ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mengapa dari Amin? Amin itu ya, yaitu apa? Mempercayai firman dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, itu yang firman Tuhan di dalam Alkitab ini sebagai logos, yaitu tulisan biasa. Tetapi ketika kita mengaminkan,
maka logos ini menjadi rema, yaitu firman yang hidup, saudara. Bisa mengubah setiap kehidupan kita yang seburuk apapun menjadi untuk lebih baik dan sangat baik. Ya, kenapa ngomong amin? Ya, kenapa? Ya, kalau kita mengerti bahwa amin itu sesungguhnya artinya, coba di dalam 2 Korintus 1. Bentar saya cari ya. Ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 2, 3 yang keras. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi saudara pengen memuliakan Allah, jangan jemu-jemu kalau kita mendengar suara Tuhan yaitu dari firman-Nya, kita akan mengatakan amin. Yes, amin. Ya Tuhan. Itu memuliakan Allah. Kalau saudara tidak ada kata-kata amin dalam hidupan saudara, ketika mendengar firman, ketika saudara baru disuruh ada amin, amin. Gitu. Nah, itu artinya apa? Saudara kurang memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara mau mengatakan amin? Ya, amin. Jadi enggak usah disuruh, ya. Di sini dikatakan ya, Mama, sebab Kristus adalah ya. Ya, ya, ya bukan tidak. Iya, di dalam Kristus hanya ada iya. Bagi semua janji Allah. Janji Allah di dalam Alkitab itu iya pasti digenapi. Amin. Ya toh? Ya kalau saudara dengarkan firman Tuhan cuma tuwer gini, mungkin manusianya di sini tapi hati dan pikirannya di sana sini. Sehingga waktu katakan amin ataupun tidak, saudara akan lewat begitu saja. Ya, jadi ketika saudara benar-benar ngerti firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, ya, saudara akan lebih bergairah dan lebih semangat lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Dan itulah janji Tuhan, ya dan amin. Ya, ya dan amin, ya. Aminnya adalah untuk memuliakan Tuhan, ianya adalah semua janji Allah akan digenapi dan pasti digenapi. Singgolen, janji Allah pasti digenapi loh. So sitokmu nih, yo, amin. Amin ya. Nah yang satunya bilang, ya amin. Nah gitu. Jadi saling kita itu menguatkan. Satu memberi umpan, satu memberikan kail, satu memberi umpan, kita akan mendapatkan ikannya. Ya. Nah kalau kita menang, artinya apa? Roh kita yaitu nyalanya nanti enggak besar. Nanti saya berbicara tentang api di sini. Ya. Karena di dalam, kembali lagi ke laptop. Ya tadi yang ayat pertama, ingat ya dan amin itu perlu sekali orang yang percaya. Seringkali kalau saya mendengar firman Tuhan maupun saya memuji Tuhan maupun saya membaca firman Tuhan, saya mesti mengatakan amin. Yes, amin, amin. Berarti saya percaya firman itu pasti digenapi. Walaupun kita belum melihat tapi yakin, hakul yakin pasti digenapi. Aminnya karek saiti malian ya. Firman Tuhan aku yakin karek 5. Firman Tuhan ya dan amin. Yes, semangat. Ya, semangat.
akhir zaman ini saudara-saudara saat ini bisa melihat dan mendengar di medsos banyak hamba-hamba Tuhan, ya orang yang percaya, ya mereka itu pada berguguran saudara. Saya sangat sedih walaupun ini kegenapan di dalam kitab Wahyu bahwa sepertiga bintang itu akan terseret dengan ekor naga. Naga itu berbicara dengan iblis. Dia menyeret sepertiga bintang itu, ya, untuk jatuh di dalam dosa. Hati-hati saudara, jangan merasa kita itu, aku gak mempan, sing kaya ngono-ngono kuwi, gak mungkin lah aku bisa jatuh. Nggak bisa lah aku. Wis percaya. Saudara, kalau kehidupan saudara tidak dipenuhi oleh firman, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara pasti lambat atau cepat akan jatuh. Ya, akan jatuh. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, penuh firman, seperti di dalam ruangan suci ada meja roti pertunjukan, itu melambangkan hati kita. Meja itu terbuat dari kayu penaga yang dilapisi emas karena posisinya bukan di halaman tapi posisinya sudah di ruangan suci. Ketika posisi sudah di ruangan suci, meja yang dari kayu itu terlapisi oleh emas. Berarti kudus, saudara. Kudus. Meja hati kita, tapi tunggu dulu, di atasnya ada 2 tumpuk roti, di satu sisi ada 6 roti, itu 1 tumpuk 6 roti, satunya 6 roti, 1 tumpuk, jadi 2 tumpuk, artinya 66, yaitu melambangkan seluruh isi kitab suci. Ya, kitab suci ini isinya perjanjian lama berapa? Perjanjian lama. Halo. Loh, ini sudah akhir zaman. Ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka kalau saudara tidak mengerti sama sekali, rugi besar saudara. Harus mengerti. Bagaimana kita harus mengerti? Setiap hari bergaul, membaca firman-Nya. Setiap hari mendengar firman-Nya, setiap hari kita memutar kaset puji-pujian dan khotbah dan kita selalu ikut di dalamnya sehingga menghadirkan hadirat Allah hadir di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ya, bagaimana kita bisa menyikapinya? 66 kitab 39 yaitu di dalam perjanjian lama termasuk 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, 5 kitabnya dan kitab nabi-nabi ya. Dan perjanjian barunya adalah 27. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya toh, dan selanjutnya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose ya. Dan selanjutnya. Itu harus hafal saudara. Ya. Kalau saudara tidak hafal dan juga menghafalkan firman Tuhan, maka ketika Alkitab ini nanti pada waktunya semuanya akan hilang, Roh Kudus diambil dan saudara tidak menghafal ayat Alkitab satu pun, bagaimana bisa kuat untuk menghadapi masalah, tantangan, rintangan, ancaman-ancaman yang akan datang kepada kita. Saya dorong, ya, saya ajak saudara untuk mulai yang belum mulai hari ini. Terus ya, kita mau setia membaca Alkitab, firman Tuhan. Itu adalah makanan daripada roh kita. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita makan firman. Kalau tubuh makan capcay, puyong hai, ya, nasi goreng, barongsai, hai. Tapi kalau roh kita makannya hanya firman Tuhan.
Semakin saudara mengisi firman Tuhan di dalam roh hati saudara, semakin Anda kuat untuk menghadapi segala masalah. Tidak mudah putus asa, tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah berbalik, ya, tidak mudah kita itu tersinggung ataupun kita itu akan apa? Akan stres, saudara, karena penuh firman. Ya. Selain kita penuh firman, yaitu roti itu 2 tumpuk itu ada di dalam meja hati kita, yaitu di dalam ruangan suci itu kita harus penuh Roh Kudus. Karena ada alat satu yaitu pelita yang selalu menyala. Pelita itu menyala karena terus diisi minyak. Ya, minyak itu adalah pengurapan. Ya, tanpa kita ada minyak Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, pelayanan kita, kehidupan kita itu akan biasa-biasa, tidak memiliki kuasanya, tidak berdampak dan tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Piye keadaan nih? Ya wis ngene lah, ndak piye maneh. Oh ya podo, aku yang ngono ya. Nah, tapi ketika orang yang percaya, yang penuh Roh Kudus dan penuh firman, puji Tuhan, haleluya, tetap semangat. Tuhan memberkati hari ini lebih baik dari kemarin. Tuhan memberkati besok lebih baik dari hari ini. Gitu, amin. Iya harus ngomong gitu. Ya wis ngene wae. Nah itu tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang tidak penuh firman dan tidak penuh Roh Kudus. Ingat di dalam kitab Wahyu juga, kalau saya sampaikan satu persatu saya bukakan maka pulangnya bisa jam 9 malam. Tapi hanya saya petik aja seekor burung nasar ya mempunyai 2 sayapnya yang membawa terbang umatnya untuk penyingkiran. Nanti pada waktunya bukan rapture lebih dulu tapi disingkirkan lebih dulu itu dengan 2 sayap burung nasar. Apa toh arti dari 2 sayap burung nasar? Adalah 1 penuh firman dan 1-nya lagi penuh Roh Kudus. Ketika kita menghadapi masalah, baik itu dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kita bisnis kita, baik di dalam anak-anak dan keluarga kita semuanya ya mengalami yang tidak enak saudara. Tapi ketika orang itu memiliki buah Roh Kudus yaitu minyak urapan dan juga firman itu, maka yang keluar di dalam mulut kita adalah firman. Bersyukur loh. Ya, Mas Yo kita tidak diberkati yang melimpah-limpah, kita saat ini masih sehat, bersyukur. Ya toh? Loh, ke depan kita satu jangka aja kita nggak tahu kok. Baru-baru ini saya juga membantu saya sedang ngepel. Ya, saya mau keluar dari kamar, saya enggak ngerti kalau itu masih licin saudara. Langsung seret gitu, bok gitu saudara, duduk. Nah, ketika bok itu kelihatannya enggak ada apa-apa, tapi kerasa loh saudara dari sini sampai sini. Saya kasih minyak, saya urut, enggak apa-apa akhirnya. Bokongnya enggak apa-apa, enggak sakit saudara. Itu loh, ketika kita jatuh tak sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Sehingga apabila aku jatuh, ya Pak teruskan. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tanganku, tangannya yuk. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh tak sampai. Benar? Sebab Tuhan menopang
tangannya. Yang percaya beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah ketika kita penuh firman. Tolong yang main musik. Itulah ketika kita penuh firman, penuh Roh Kudus. Apapun yang akan kita hadapi, badai topan sekalipun yang kita hadapi, angin puting beliung sekalipun, berita-berita yang buruk sekalipun, kita tetap berdiri di atas badai. Ku kan berdiri, terus kan? Di tengah badai, terus dengan kekuatan. Amin, amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang siapa? Hidupku. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang percaya katakan, yes, puji nama Tuhan, ya, luar biasa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak penuh firman, tidak penuh urapan Roh Kudus, tidak penuh minyaknya Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti gadis bloon, gadis apa? Goblok, ya toh. Dia punya pelita tapi tidak punya persediaan minyak, entek. Apinya lama-lama mengecil. Nah, untuk sore hari ini kita mau belajar apa yang disampaikan di dalam ini jemaat di Laodikia, itu akan kita pelajari. Kita akan bedah satu persatu, saudara ya. Nah, ayat yang ke-15, kembali Wahyu 3 ayat 15 dikatakan, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan tahu kalau kita suam-suam kuku. Tidak dingin atau tidak panas. Jadi lungone gereja ya gak semangat, ya engko ya nek pas iso ya budal, nek gak iso ya wis. Tidak ada kerinduan, tidak ada terobosan rohani untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, tidak ada. Ya, karena itu adalah kehidupan kita memiliki api, air tidak mendidih tetapi suam-suam kuku. Dan ingat saudara, orang yang suam-suam kuku akan diapakan, ya? Nah, ini. Ya. 16, ayo kita baca. Jadi karena engkau apa? Suam-suam kuku, ya anget-anget tok ae no, dan tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan muntahkan kita. Gak kenal. Sehingga di dalam Injil Matius 7 dikatakan, dia mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku sudah memberkati engkau, aku sudah mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Tapi Tuhan, kenapa sekarang engkau meninggalkan aku? Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Mateng gue. Orang Surabaya mateng kon. Ya. Kalau sampai kita tidak dikenal Tuhan, ya ampun ngenesnya. Kita mau berada di surga, nehi. Gak mungkin kita akan berada di surga. Ya, semua orang pengen ke surga, tapi kehidupan sehari-harinya dia tidak lebih sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Kita harus
Ingat selalu firman Tuhan. Kalau bisa dihafalkan, yang seberapa kita bisa dihafalkan. Jangan kita ngomong, aku nek ngapalan firman iku ya dure apal kok ngisore lali. Kok ngisore iling dure lali. Nah, sini. Matius 6 ayat 33 itu ayat hafalan harusnya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harusnya kita dengan kata-kata sambat, ya, kata-kata kita itu ngomel, kata-kata mengeluh itu harusnya disingkirkan dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita lakukan bersyukur. Saat ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, bersyukur. Kita masih memiliki rumah, kendaraan, keluarga, anak, cucu, menantu, istri, ya orang tua, mertua dan sebagainya, pekerjaan, dikasih toko, dikasih apapun ya saudara, saudara itu harusnya bersyukur. Karena ingat, semua yang ada pada kita adalah milik siapa? Tuhan. Nah kalau milik Tuhan kita, pemiliknya bukan? Bukan. Kita masih bersyukur dipinjami. Segala sesuatu yang kita pakai, kita makan, kita rasakan, kita nikmati itu adalah milik Tuhan. Amin. Kalau kita game over, apakah itu dibawa? Enggak dibawa, semuanya ditinggal. Nah selama kita mendiami di bumi ini, kita dipinjami. Nah itu salah satu, kita harus selalu bersyukur. Amin nih gak ono. Katakan sama sebelahnya, selalu bersyukur ya. Ayo. Bersyukur ya, dulunya punya anak, setelah anak-anak besar menikah, setelah menikah punya cucu, cucunya lucu-lucu dan semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan bersyukur, kita bisa sehat, bersyukur, kita masih bisa makan macam-macam, bersyukur ya, amin ya. Ada seorang konglomerat ya, orang kaya raya tapi semua bisa beli, tapi dia makannya cuma sedikit. Gula ndak boleh, garam ndak boleh, asin ndak boleh, minyak gorengan ndak boleh, semuanya ndak boleh. Mangane bubur tok mbek kecap. Itu kita masih opo wae iso, oblok-oblok iso ya toh, pecel gado-gado ya, terus apa aja ya, lodeh ya, nasi goreng, sop, mie, semuanya bisa makan. Ya, itu salah satu kita katakan bersyukur. Iya, ya. Jangan lupa bersyukur. Kenapa toh harus bersyukur? Lah itu sing ngongkon Tuhan. Coba kembali lagi, kembali kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk, nah ini kita baca yang keras ya, supaya saudara ingat selalu firman ini. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang yang kamu katakan bagiku, bagi saya, bagi nama kita masing-masing. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi aku, bagi saya, bagi Esther. Jadi mengucap syukur itu dikehendaki oleh Allah. Amin ya, gak ono cuma siji. Mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur, kita akan damai sejahtera. Ya, sukacita ada di dalam kita. Dan kita dipenuhi Roh Kudus. Tujuannya kita memiliki buah Roh Kudus.
Ya, coba cek di dalam kehidupan kita. Kita sudahkah memiliki buah Roh Kudus? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudahkah ada pada kita? Ketika masalah datang, ya, ada berita-berita buruk yang datang, sudahkah kita bisa tetap bersabar? Sudahkah kita bisa penguasaan diri? Sudahkah kita bisa tetap lemah lembut? Nah, sudahkah kita masih memiliki kasih? Nah, jadi keluarlah ketika kita penuh Roh Kudus, punya buah Roh Kudus, yaitu yang memiliki buah Roh Kudus, kasih. Kasih itu rela berkorban untuk supaya menyelamatkan orang lain. Amin. Gak ngomong gini, kenaan bolak-balik kok ngono wae. Aku lho wis ngalah, aku wis ngampuni, kenaan aku iki mestine harusnya ya toh. Ndak boleh saudara seperti itu. Kalau kita penuh firman, penuh Roh Kudus, yang keluar adalah buah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin, ya. Buah Roh Kudus, senggolan. Keluar buah Roh Kudus gak? Senggor. Keluar buah Roh Kudus gak? Ya. Dadak jaraken nek ngamuk berarti belum buah keluar Roh Kudus. Ya, kalau punya penguasaan diri, punya pengendalian hawa nafsu, kita akan tetap bisa tenang, damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Haleluya. Amin. Amin, ya. Nah, ini kalau saya keterusan sampai di sini nanti saya lupa. Kembali ke kitab Wahyu, ya. 3, ya. Jadi kita hati-hati jangan sampai suam-suam kuku. Tapi kita harus panas, ya. Panas atau dingin, ya, supaya kita tidak dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dimuntahkan artinya apa? Tidak dikenal lagi oleh Allah. Orang hidup yang benar dikenal oleh Allah. Yang mengerti katakan, siapa di sini yang dikenal oleh Allah? Angkat tanganmu, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Coba 1 Korintus 8, coba 1 Korintus 8 ayat yang ketiga kalau nggak salah. Ya betul. 1 Korintus 8 ayat 3, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekarang katakan, tetapi saya yang mengasihi Allah, nama saya Esther yang mengasihi Allah, saya dikenal oleh Allah. Ayo sama-sama 2, 3. Tetapi saya Esther yang mengasihi Allah, saya dikenal oleh Allah. Lagi, ayo yang sebelah sini, 2, 3. Tetapi amin. Dikenal oleh Allah, benar? Yes. Sebelah sini, coba 2, 3. Amin, ya. Sini yang keras, 2, 3. Kalau kita mau dikenal oleh Allah, syaratnya harus mengasihi Allah. Cara mengasihi Allah gimana? Kita mau taat, setia, melakukan kehendaknya, yaitu di dalam firman-Nya. Enak gak enak, seneng gak seneng, gelem gak gelem, ya toh. Males gak males, nek kuwi firman Tuhan kudu dilakoni. Amin. Nah, ya, kudu tuh harus dilakoni, ya. Nah, kembali lagi dalam kitab Wahyu. Nah, di sini
Ya, Tuhan tuh tahu keadaan kita loh. Ya, di sini dikatakan apa? Karena engkau berkata, aku ini loh kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau adalah melarat di hadapan Tuhan. Malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, Tuhan tahu loh. Walaupun keadaan kita kaya, tetapi Tuhan tahu melihat keadaan rohani kita miskin, buta, dan telanjang. Ada satu pujian katakan, dulu aku buta, sekarang ku melihat. Terus kan? Lupa lagu lama ini. Ya, bisa Pak Gembala? Dulu aku buta gak ngerti. Aku buta, sekarang ku melihat. Haleluya, amin. Dulu memang buta, dulu kita nggak ngerti, tapi sekarang kita mengerti, sekarang kita melihat, sekarang kita memiliki roh yang menyala-nyala, amin. Tuhan tidak menghendaki kita suam-suam kuku. Oleh sebab itu ada 4 hal ya, jenis api yang harus menyala di dalam kehidupan kita. Kita ada di posisi mana? Yang pertama, nyala api yang besar. Nyala api yang besar itu bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Yang mengerti katakan? Katakan, nyala api yang besar bisa mengubah yang buruk menjadi jelek. Yang tidak enak menjadi harum. Yang buruk menjadi indah. Sepertinya kopi. Kopi kalau disunteki apa dijori, airnya itu anget-anget kuku, kira-kira berbau harum enggak? Enggak enak toh? Enggak enak. Dan kopi bisa mengeluarkan bau harum kalau disiram dengan air yang mendidih. Bisa mengeluarkan aromanya sehingga bisa dinikmati, diminum sedap. Apalagi pinggirnya ada pisang goreng, ya telo goreng, getuk, ketan dan sebagainya. Ya saudara, lebih nikmat. Amin. Maka dari itu Tuhan tidak menghendaki kita suam-suam kuku. Tapi memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki roh menyala-nyala, kita bisa lebih semangat lagi dari hari-hari kemarin. Semangat beribadah, semangat membaca Alkitab, semangat kita itu mendengarkan firman, semangat memuji Tuhan, semangat kita itu untuk menyembah Tuhan. Dan semangat untuk melayani Tuhan. Tanpa disuruh, saya mau melayani pendoa, saya mau melayani untuk doa puasa dan sebagainya. Daftar saudara. Karena memiliki roh yang menyala-nyala itu kita melihat di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Untuk apa kita memiliki roh yang menyala-nyala? Ayo kita baca Roma 12 ayatnya yang 11 dan 12. Kita baca yang keras 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Amin. Ini loh tujuannya roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, Tuhan tidak kelihatan ya prakteknya melayani sesama kita. Amin.
Walaupun kita tersingkur, disingkirkan, mungkin kita sakit hati dengan kata-katanya, mungkin kita itu tidak dipedulikan dan sebagainya. Tapi karena roh kita terus menyala, kita tetap melayani apapun yang terjadi. Kita terus maju, semangat, memiliki terobosan, roh yang menyala-nyala sampai akhir hidup kita. Yang mau katakan? Amin. Nah, itu saudara. Ya, supaya kita bisa membawa bau harum yaitu kematian dan kebangkitan Kristus itu kepada semua orang sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Iya. Lho kuwi piye wong seberang. Injil kok jerene kok kita mengkristenkan. Nah, saudara, kita tidak perlu ngomong, biar dia yang tanya ke kita. Bagaimana? Ya kita teladani dengan perbuatan kita. Ya, 2 hari yang lalu saya pergi ke Merak Uraksana beli nasi liwet. Ya, katanya di situ enak, tapi ya saya merasakan ya biasa-biasa. Lalu ibunya yang jualin itu saudara, ini benar kesaksian saya bukan untuk sombong. Ibunya itu melihat saya terus dia bilang gini, wong kok ayu mendini, umur piro? Aku umur 71 mbok. Hah? Lah kok piye to? Anune kuncine syarate iso tetep awet nom, ambek ayu ngono kuwi piye? Oh, carane kowe pengen roh. Carane percaya Gusti Yesus juru wilujeng. Loh kita kesaksian toh, dia tanya kok. Percaya Yesus juru selamat manusia. Yang kedua, bisa bersyukur, bersukacita. Walaupun diolok, dihina, diejek, direndahkan sekali, tidak dihormati dan tidak dipedulikan, kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Walaupun ada orang yang membenci kita, kita balas dengan kebaikan. Wah ya wangel nek ngono ya, angel. Lah wis nek kowe angel ya kowe gak iso awet nom, gak iso panjang umur, gak iso ayu, aku bilang gitu. Nek kowe gelem iki resepku, tak kekno kowe. Cuma-cuma gak usah bayar, saya bilang gitu. Nah, ini kan kesaksian toh, supaya mereka bisa mempercayai Yesus, juru selamat. Selalu kesaksian saya membawa nama Yesus untuk saya sampaikan kepada mereka. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, api yang besar. Cek dalam hidup kita sudah memiliki api yang besar atau belum? Yang kedua, api yang sedang. Ya, yaitu tadi yang tidak panas, tidak dingin. Api yang sedang itu ya. Kalau api yang sedang kita masak Chinese food itu kira-kira bisa berbau harum, bisa lebih enak apa enggak? Enggak bisa. Karena Chinese food itu perlu api yang besar. Sehingga kalau saya masak tak gini-gini kan dia keluar apinya dari wajannya. Itu yang membuat sangit-sangit gosong enak. Nah, Chinese food itu. Api sedang enggak bisa. Seje rasanya saudara. Lain, beda ya. Jadi kita bukan hanya memiliki api yang sedang, kita harus memiliki api yang besar. Katakan aku harus memiliki api yang besar. Ya, jangan sedang. Ya, sedang Tuhan enggak suka. Dia akan memuntahkan kalau kita ya wis ngene-ngene wae lah, sedeng-sedeng ae lah. Lumayan ae lah. Enggak bisa ada terobosan, enggak bisa ada kata terbaik. Tapi biasa. Berkatnya ya biasa. Ya. Kalau kita melakukan segalanya yang terbaik, Tuhan pasti menyediakan pada kita yang lebih terbaik. Amin. Ya. Yang ketiga, cepat aja ya. Yang ketiga, selain api yang besar dalam hidup kita, yaitu api Roh Kudus. Ya, yang kedua adalah api yang besar, yang pertama api yang besar, yang kedua api sedang, yang ketiga api yang hampir padam.
Zaman dulu ada ublik ya, yang umur 60-70 dulu masih punya ublik ya. Mungkin mamah-mamahnya dulu ya. Ublik itu kalau lampu mati dipasang dalamnya diisi diisi minyak enggak? Diisi tahu supaya nyala. Ya, kalau minyaknya habis sisa nyala enggak? Mati. Nah, itu berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang sudah ya putus asa. Menyalahkan diri sendirilah ya. Ya terus menyalahkan orang lain lah. Kadang-kadang kowe kok aku ngene. Jajal lek gak kowe ngono, aku ya gak ngene. Ya toh? Nah, itu menyalahkan orang lain ya. Nanti ada masalah apa? Yo aku dhisik kok mestine gak ngene yo, aku salah yo ngene. Menyalahkan diri sendiri, terus merenungi nasib gitu ya. Jangan saudara, tapi ingat kembali, bersuka citalah senantiasa. Tetap berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus bagi kita semua. Yang mengerti katakan, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jangan punya api yang hampir padam. Itu istilahnya apa? Mendrip. Senggolen, ojo mendrip ya. Senggolen kancamu sebelah. Ojo mendrip ya. Tapi menyala terus dengan api yang lebih besar lagi. Panggil kuasa Roh Kudus dalam hidupan kita. Ya, untuk terus membakar roh kita untuk menyala. Yang keempat sekarang, cepat. Api yang besar, api yang sedang, api yang hampir padam, dan yang keempat apinya padam, mati kletes. Nek wis apinya padam, ayo pelayanan emoh. Percuma pelayanan. Buktine aku yo ngene-ngene wae. Ayo doa wis ora katik. Ayo baca firman, ngerti kabeh. Kowe ngerti tapi gak mbok lakoni. Firman Tuhan itu kalau dimengerti, saudara, dia kalau kita melangkah, melakukan, mujizat terjadi ketika kita melangkah untuk mempercayai firman Tuhan. Iya. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak percaya dan kita melangkah. Ya. Jangan kita cuma bilang, di mujizate Tuhan kirimkan mujizat. Tapi kita tidak mempercayai, kita tidak melakukan. Ya, seperti kalau kita sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Ya, itu berarti kita percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Pasti digenapi. Amin. Di buktine aku yo jek lara ngene yo. Piye kabare? Ya sik ngene wae. Ya awakku lara kabeh kok. Boyokku saiki tambah lara, ya toh. Tambah encokku kumat, rematikku kumat, ya asam uratku dhuwur, kolesterolku dhuwur. Loh, diabetesku tambah, tekanane darah tinggi tambah dhuwur. Lah kabeh penyakit tok dipek dhewe piye? Ya. Ingat firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Dengan kita mempercayai firman Tuhan, kita juga melakukan firman Tuhan. Sing ora oleh mbok pangan ojo mbok pangan, sing oleh mbok pangan panganen, saudara. Ya, diabetes tapi senengane es drop, es krim, coklat. Lah ya dhuwurno digulani. Ya, kolesterol tinggi, makane goreng-gorengan, kerupuk sak lodong dientekno, ya toh? Ya, gorengan tahu dipangan, gorengan tempe dipangan, apa kolesterol dulu nyut kok keniku kok ngelu ya, kok keniku kok kaku ya. Lah kowe mangan apa? Ya mangan gorengan. Nah, menyalahkan siapa? Tuhan, menyalahkan diri sendiri.
oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, tapi kamu tidak penguasaan diri dari hal makanan. Amin. Harus punya penguasaan diri. Jadi kita jangan memiliki api yang padam. Nek wis apine padam dikongkon apa moh. Ayo pelayanan ora katik. Ya. Ayo berdoa wis kesel doa. Ya. Ayo kita besuk nek kono lho ana wong sing ngesakno ya dek menderita ngene kene nih. Bosen. Nah, ini tanda-tanda bahwa apinya padam. Kita di sini Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke ini. Ayat yang ke-18, Wahyu 3 ayat 18 ya. Wahyu 3 ayat 18. Nasihatnya ini ya. Maka ayo kita baca yang keras 2 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau apa? Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjanganmu yang memalukan, dan lagi apa? Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini tidak saya bukakan satu persatu ya. Kita itu nanti di dalam dunia ini 2/3 manusia akan binasa. 2/3 manusia akan binasa. Dengan adanya ini sekarang virus Mpox ya. Kita melihat banyak orang yang kena foto-foto di bengkak-bengkak semuanya ya, dan banyak diantaranya yang tidak tertolong. Dan nanti puncaknya tahun 2025 ya, bulan Juli atau Agustus gitu. Dan di situ ya negara-negara yang membuat vaksin mengirimkan untuk menjual vaksin kepada seluruh negara yang kena Mpox ini saudara. Karena Mpox ini itu virus yang ditebarkan supaya untuk mengurangi penduduk dunia 2/3-nya. Dan saya pesankan nanti kalau tiba saatnya untuk mereka woro-woro vaksin, jangan mau divaksin lagi. Karena vaksin itu akan membuat darah kita semakin kental. Dan banyak ketika orang yang sudah divaksin ya, dari pandemi sampai sekarang, tahu-tahu di mimbar mati, jalan-jalan mati, ya toh, kita nggak mengerti. Ya. Nah ini saudara, kita harus waspada akhir zaman ini. Dan di sini dikatakan ketika yang sepertiga itu diselamatkan untuk hidup, itu akan dimurnikan. Coba kita melihat di dalam kitab Sakaria 13. Ayat 8 dan 9, ini sudah hampir selesai saudara. Sakaria 13 ayat 8 dan 9, kita baca yang keras. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Kita baca 2-3, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. Berapa? 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. 1/3 yang tinggal hidup akan diapakan? Ayat 9. Ayat 9. Tuhan akan menaruh yang 1/3 itu dalam apa? Api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku Tuhan akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil nama Tuhan dan Tuhan akan menjawab mereka. Tuhan akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah
Allahku. Yang mengerti katakan amin. Yes. Yang di sini ya. Hati-hati saudara. Yang sepertiga. Kita mau yang sepertiga? Mau yang sepertiga, tapi kita masih akan dimurnikan lagi dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus itu memurnikan kita dari segala kecemaran, dosa-dosa kita akan dibakar habis dari kehidupan kita. Ya, yang dulunya suka pornografi, mungkin ada yang selingkuh, suka bohong, suka membenci. Benci itu adalah pembunuh, ya. Suka kita itu mengolok orang, menghina orang, ya. Dan sebagainya, malas dan sebagainya, narkoba, judi online dan sebagainya. Saudara, itu akan diuji. Ya. Seperti orang menguji emas. Emas itu tambang dari emas diambil, itu dia bisa keluar emasnya kalau dipanaskan berapa 1000 berapa derajat gitu, dia baru terpisah kotorannya dari emas murninya. Ya. Dan ketika kita diuji, kita akan keluar seperti emas. Tuhan katakan, engkau adalah anakku, aku adalah Tuhanmu. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memanggil namaku, aku akan menjawab engkau pada waktunya. Haleluya. Amin ya. Ini saudara pengertian ini ya. Jadi ayo kita mau belajar ya sore hari ini. Jangan punya api yang padam atau yang suam-suam kuku yang hampir padam dan yang sedang-sedang, tapi perbesar api Roh Kudus dalam hidupmu hari lepas hari. Dengan kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya, memuji Tuhan. Bangun pagi kita tidak usah mengambil HP, tapi berdoa lebih dulu, ya. Kita memuji Tuhan, kita terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan aku nafas kehidupan. Biarlah kehidupan aku hari ini menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama untuk memuliakan Tuhan dan sebagainya. Kita berdoa jangan lupa Bapa kami di surga. Saya kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, dalam keluarga kami, dalam gerejamu Betani Tuban, dan kota ini seperti di surga. Itu doa saya. Ya, itu doa saya. Terus bla 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 bla, terus saya mengucap syukur dengan mengatakan haleluya 12 kali. Itu saya, ya, itu saya. Ya, terus saya berdoa untuk seluruh saudara-saudara yang ada di sini, jemaat yang di Niken, Mamer, Bansar, Tambak Boyo, Jenuh, Merak Urak, Ketambul, Tuban Kota, Banjarrejo, Palang, juga Rengel dan dimanapun saja berada. Saya berdoa satu persatu. Belum ada titipan-titipan doa dari saudara-saudara seiman ya yang mendoakan hari-hari ini. Ada anaknya yang sudah berumah tangga selama 5 tahun dikaruniai anak 1, 4 tahun ternyata ada KDRT dalam keluarganya. Nah, yang perempuan sampai stres dan sampai kayak kesurupan, saudara. Nah, ini juga saya bawa dalam doa. Ada teman saya pelayanan di Jogja. Saya juga dia minta doakan, saya doakan. Dan mereka yang sakit, sedang lumpuh dan sebagainya, saya doakan. Mereka tidak minta, saya doakan. Mereka yang jatuh di dalam dosa, saya doakan. Tuhan tolong, berikanlah pertobatan atas mereka. Ampuni dia Tuhan, sayangi mereka kembali. Supaya mereka boleh kembali untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Itu doa saya. Puji Tuhan ya, ayo main musik Sound Leader Sinner. Jadi ayo ketika api itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka ada suatu terobosan yang baru. Roh kita menyala-nyala dan untuk melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudara datang di tempat ini lebih dulu. Ada saudara-saudara teman-teman kita yang belum datang. Doakan Tuhan, Kau sertai perjalanan mereka.
tiba di tempat ini dengan selamat, dengan penuh sukacita. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mereka yang jatuh Tuhan angkat, ya. Mereka yang ada di dalam kekurangan Kau memberkati dan bla 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 gitu saudara. Doakan mereka. Ya, berdoa bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga sendiri, tapi juga untuk orang lain yang penting. Ya, itu namanya kita itu mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pada sore hari ini. Saya minta pujian. Minta Pak Gembala untuk maju ke depan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini oleh karena kasih-Nya kepada kita sehingga Dia tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kepada setiap kita supaya kita terus mempertahankan api Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada setiap kita. Sehingga api Roh Kudus itu akan terus menyala untuk membakar
segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kita. Sekaligus api Roh Kudus itu akan membuat kita bergairah untuk tetap percaya bahwa hidup tanpa Tuhan tidak pernah akan dapat berhasil. Dalam kesempatan ini, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini untuk terus menjadikan kita tidak pernah akan sembrono dalam hidup. Pergunakanlah waktu yang masih ada. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Bapak, hamba-Mu mohon demi nama Yesus. Mampukan setiap kami tidak hanya mendengar, mengerti, menghafal setiap ayat-ayat firman Tuhan. Namun anugerahkanlah ya kepada kami untuk mampu melakukannya seberapa yang kami bisa. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kita. Sehingga kami dapat menikmati berkeluarga dengan seluruh isi rumah tangga. Terciptalah kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati akan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kuasa firman Tuhan itu akan berkesinambungan untuk Engkau jangkau setiap hati dan pikiran umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka akan mengalami pembaharuan. Mengalami kelepasan dari berbagai macam ikatan-ikatan dosa yang merintangi. Sehingga mereka akan masuk di dalam bilangan yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berhubung sesuatu hal karena beliaunya mengalami lemah tubuh, maka rencana seminar yang akan diadakan dan yang disampaikan oleh Bapak Lugi, maka sementara ditunda sampai pengumuman selanjutnya. Dan bantu dalam doa agar supaya seminar ini bisa dilanjutkan. Tunggu waktu dan dukunglah doa agar supaya beliau mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Nah sehingga saudara yang sudah mendaftar, ya jangan kecewa, nanti tunggu tanggal mainnya, pasti akan terselenggara. Tuhan Yesus memberkati.